Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan hingga saat ini. Saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan kami, melalui ibadah keluarga yang kami lakukan. Biarlah ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu kami diberkati, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Kejadian. Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui serta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu masing-masing di antara kita sekalian memiliki suatu pengalaman di masa lalu. Mungkin itu memiliki masa lalu yang indah, atau mungkin memiliki masa lalu yang kelam, atau mungkin memiliki masa lalu yang penuh dengan pergumulan, atau bahkan masa lalu yang sangat sulit untuk dilupakan. Mungkin saat ini kita memiliki suatu beban yang berat atas masa lalu yang terjadi dalam diri kita. Terkadang sulit bagi kita untuk melupakannya, sulit bagi kita untuk move on, sehingga sulit untuk maju
ke masa yang akan datang akibat beban-beban yang terjadi pada masa lalu itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang perlu kita ingat adalah kehidupan ini terus berlangsung. Kehidupan ini terus berjalan. Jangan karena kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, kita tidak bisa berdamai, kita tidak bisa berjalan ke depan. Jangan kita tidak bisa berdamai dengan masalah-masalah yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, menjadikan kita terpuruk dan bahkan terbuai oleh masa lalu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Karena kehidupan yang kita jalani masih terus berlangsung, masih terus berjalan. Demikianlah yang dialami oleh Yakub melalui firman Tuhan kita pada saat ini Bapak Ibu. Melalui kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai 21 ini. Di mana kita tahu bahwa karakter Yakub melalui cerita Yakub dan Esau. Di mana karakter Yakub yang disimpulkan ialah sebagai seorang penipu atau seorang perampas. Mengapa demikian? Bahwa apa yang bukan jadi miliknya, bahwa apa yang bukan menjadi milik Yakub, yang terjadi pada peristiwa kacang merah, di mana Yakub merebut atau merampas hak kesulungan dari kakaknya Esau dengan menipu dengan cara berpura-pura berbulu, di mana dia juga merebut berkat yang seharusnya diberikan oleh Ishak kepada Esau kakaknya. Namun dalam firman Tuhan ini Yakub menuai apa yang ditaburnya di masa lalu. 20 tahun lamanya dia hidup dengan masa lalu yang terus dipikirkannya. 20 tahun lamanya ia masih dinaungi bayang-bayang yang ia lakukan, yang terjadi di masa lalu. Sehingga Yakub mengalami ketakutan. Ia takut bertemu dengan kakaknya Esau. Yakub dipenuhi oleh roh ketakutan, mengingat sejarah hidupnya yang kelam itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kabar baik bagi kehidupan Yakub dimulai ketika ia berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah. Dan maka dalam perjalanannya pulang ke negeri nenek moyangnya, Yakub mulai berani menghadapi beban masa lalunya. Benar bahwa kita harus melepaskan rasa bersalah kita. Adalah benar kita harus memang melepaskan rasa tekanan jiwa dan batin dari roh ketakutan. Sebagaimana yang dialami oleh Yakub, yang memang hal itu tidak mudah untuk Yakub lakukan pada saat itu. Sebab ia sudah melakukan kesalahan. Sebab ia sudah merampas sesuatu yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Maka Yakub melakukan berbagai strategi-strategi untuk menyampaikan permohonannya kepada Esau. Yakub melakukan berbagai strategi untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada kakaknya Esau, di mana ia mengatur iring-iringan keluarganya dan membagi-baginya menjadi 3 pasukan. Sebagaimana Bapak Ibu yang boleh kita lihat di ayat 7. Lalu ketika itu Yakub kemudian merenung dan memohon kepada Tuhan. Sebagaimana yang boleh kita lihat di ayat 9 Bapak Ibu. Di mana berkatalah Yakub, "Ya Allah nenek moyang Abraham
dan Allah ayah Ishakku, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketakutan masih ada merasuk dalam diri Yakub itu. Dalam firman ini Yakub menyusun strategi, yaitu untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada Esau dengan mempersiapkan 580 ekor binatang peliharaannya yang dibuatnya dalam 3 rombongan. Rombongan pertama adalah binatang peliharaan. Yakub memerintahkan, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Maka jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub berpikir bahwa baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan-persembahan yang diantarkan terlebih dahulu. Barulah kemudian aku melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Semoga dengan pemberiannya itu kemarahan Esau bisa menjadi reda dan hati kakaknya bisa menerimanya. Maka para budaknya melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yakub itu pada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Yakub dan keluarganya bermalam di tempat perkemahan di tepi sungai Yabok. Dan keesokan harinya barulah Yakub berangkat dengan keluarganya setelah ia mendengar bahwa Esau ingin menemuinya. Dan mendengar hal itu, mengetahui hal itu, Yakub juga menyusun strategi. Dibaginya lah lagi rombongan dalam 3 bagian barisan. Baris pertama, budaknya perempuan dan anaknya. Barisan kedua, Lea dan anaknya. Dan barisan terakhir, Yakub dan Rahel beserta anak-anaknya. Selanjutnya, hal yang menakjubkan. Kita lihat di sini bahwa ternyata kedatangan Esau bukan untuk membalaskan dendamnya, Bapak Ibu. Tetapi justru kedatangan Esau adalah karena kasihnya. Dan kemudian Esau memeluk adiknya Yakub itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, disinilah kita melihat terjadi perdamaian di antara orang bersaudara. Adanya perdamaian. Bahwa perbuatan jahat di masa lalu tidak lagi diingat-ingat, tetapi menyongsong ke depan. Menyongsong ke kehidupan yang lebih baik. Dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus Yesus, bisa saja yang dialami oleh Yakub kita rasakan atau kita lakukan. Kita mungkin sering barangkali memilih untuk lari dan tidak mau mencari pemulihan diri. Dan semua rasa ketakutan, rasa beban-beban yang kita tanggung, dan bahkan sampai ada orang yang lari dari kenyataan oleh karena permasalahan yang ia miliki. Ia tidak mencari pemulihan diri. Ia tidak mencari solusi yang terbaik bagaimana di dalam menyelesaikan itu semua. Namun melalui pengalaman Yakub ini menjadi bukti bagi kita yang mungkin juga mengalami dan merasakan apa yang menjadi ketakutan Yakub waktu itu, bahwa kita ternyata bisa menang. Kita bisa dipulihkan kembali. Kita bisa menghadapkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Melalui firman Tuhan kita saat ini, apa yang boleh kita hidupi, Bapak Ibu? Yang pertama ialah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Terkadang ada orang yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada orang yang tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Ada orang yang memilih lari dari kenyataan atas apa yang ia lakukan. Sebagai orang percaya, kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Sebab lari dari masalah bukanlah menyelesaikan masalah. Harus ada prinsip Bapak Ibu dalam diri kita, di dalam pimpinan dan dalam penyertaan Tuhan, senantiasa ada dalam kehidupan kita. Semoga Dia, yaitu Tuhan kita, memenangkan kita dalam setiap pergumulan kita saat ini, esok, dan di masa yang akan datang, yang terus kita jalani. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang boleh kita hidupi melalui firman Tuhan kita saat ini? Hiduplah saling mengampuni. Hiduplah saling mengampuni. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah tentunya. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tetapi alangkah indahnya jikalau kita dapat mengampuni. Dan bahkan alangkah indahnya jikalau kita mendapat pengampunan dari apa yang kita lakukan atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Sebagaimana teladan Yesus Kristus di dalam hidup kita, di mana Yesus Kristus terlebih dahulu mengampuni setiap umatnya dan tanpa mengingat-ingat segala kesalahan-kesalahan umat. Hendaknya kita sebagai orang percaya hidup saling mengampuni. Tuhan senantiasa memberkati menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman yang telah kami dengarkan boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Kau berkati ya Tuhan kami, para jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati menyertai kami. Terlebih ya Tuhan di situasi saat ini, COVID-19 yang semakin meningkat di kota Balikpapan ini ya Tuhan. Agar Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menjauhkan virus COVID-19 dari antara kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, semuanya kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.